Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya 91? Sehat, Pak. Pagi ini sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sepatu semua? Pakai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas tolong siapkan. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa untuk rekaman dan kita yang nanti. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Oke, 91 siapa yang tidak hadir hari ini? Liana. Apa keterangannya? Apa? Siapa lagi? Kemudian apa nih? Apa juga? Ada lagi? Dua orang. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita di pagi hari ini, boleh kita menonton video sebentar? Boleh. Oke, kita akan lihat video berikut ini. Saya pikir banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tapi untuk menghabiskan tiga atau 4 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala. Dari motivasi diri yang sudah kalian tonton bersama tadi, kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Saya bisa ambil Ya, sifat sehat itu mahal. Oke, siapa lagi? Kesehatan itu penting. Kita masuk ke pembelajaran. Sebelumnya pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang badminton, permainan bulu tangkis, termasuk dalam permainan bola kecil. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah gambar. Di sini ada satu orang cewek dengan dua model wajah. Yang pertama wajah senyum dan yang kedua wajah agak murung, sedang bermain handphone dengan kunci utama gunakan dengan bijak, jadikan hidup lebih baik. Nah, kira-kira dari gambar yang ada di depan, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini berjudul apa? Oke, silakan. Oke, dampak komunikasi dan media sosial dengan kesehatan fisik dan oke, itu dia materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dari materi ini ada tidak mata pelajaran lain yang hampir sama materinya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ada? Pembelajaran apa dulu? Pembelajaran agama Islam. Oke, pembelajaran agama Islam itu judul materinya apa? Siapa yang tahu? Ya, kira? Etika komunikasi di media sosial itu pelajaran agama Islam. Oke, ada lagi mata pelajaran lain? Ada. Mata pelajaran apa? Informatika. Judul materinya? Karyo?
etika komunikasi dan dampak di media sosial. Etika komunikasi dan dampak di media sosial. Oke, berarti ada dua mata pelajaran lain yang materinya hampir sama dengan materi yang ada di PJOK, yaitu pembelajaran di mata pelajaran agama Islam dan pembelajaran di informatika. Di sini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Aira, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami pengaruh komunikasi digital dan media sosial terhadap kesehatan. 2. Mengidentifikasi dampak positif dan negatif media sosial. Kemudian rangkaian yang akan kita lakukan yaitu yang pertama pendahuluan yang sudah kita lakukan. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke kegiatan inti. Kemudian nanti ada kegiatan penutup dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, ini adalah dimensi profil lulusan yang akan dicapai. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pak, silakan dibaca. Keamanan: 1. Akhlak kepada diri sendiri. 2. Akhlak kepada sesama. Capaian pada materi: siswa mampu menggunakan media sosial secara Yang kedua adalah profil lulusan yang akan dicapai yaitu adalah mandiri. mandiri. Kemudian silakan dibaca. Elemen: kesadaran diri dalam situasi, regulasi diri. Capaian pada materi: siswa mampu mengontrol penggunaan media sosial. Oke, ini dia adalah dimensi profil lulusan yang akan dicapai. Ada dua. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Masih ingat tepuk pagi siang malam? Masih? Biar nggak tegang, boleh kita tepuk sebentar ya. Pagi, 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 siang, siang, pagi, malam, pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran kita yaitu dampak komunikasi dan media sosial terhadap kesehatan fisik dan mental. Silakan kalian lihat gambar. Ini adalah dampak komunikasi dan media sosial terhadap kesehatan fisik dan mental. Di sini ada dampak positif, ada dampak negatif. Oke, di sini Bapak ada beberapa pertanyaan. Silahkan jawab menurut kalian. Yang pertama, di sini apa resiko kesehatan fisik yang mungkin timbul jika kita terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar? Ya, kita mata menjadi capek dan tubuh menjadi lelah. Betul? Betul. Oke, yuk, tepuk tangan untuk kita masuk ke materi. Di sini ada pengertian dasar tentang komunikasi digital dan media sosial. Cinta boleh dibaca? 1. Komunikasi digital. Komunikasi digital adalah proses penyampaian pesan melalui perangkat teknologi seperti smartphone, laptop, dan internet. Dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Dampak positif: memperluas pertemanan, mendapat dukungan sosial, sarana mengekspresikan diri. Cara bijak menggunakan media sosial: batasi waktu penggunaan, misalnya maksimal 2 jam per hari. Gunakan media sosial untuk hal positif, belajar, olahraga, dan motivasi. Ini dia hubungannya dengan pembelajaran PJOK. Ada kebugaran jasmani, keseimbangan hidup, dan kesehatan mental. Dan ini adalah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, itu dia isi dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini.
Untuk anak-anak Bapak ada pertanyaan tentang materi tersebut? Sudah paham? Sudah jelas? Bisa menggunakan media sosial dengan baik dan benar? Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada tugas kelompok. Ini udah 1, 2, 3, 4. Kelompok ini saja Bapak pakai ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti masing-masing kelompok Bapak kasih tugas. Nanti silakan presentasikan ke depan. Oke, ini tugas kelompok 1. Kelompok 1 tugasnya adalah dampak positif media sosial. Kelompok 2 itu adalah dampak negatif fisik terhadap penggunaan media sosial. Kelompok 3 adalah dampak negatif mental. Dan kelompok 4 adalah cara bijak penggunaan media sosial. Nanti silakan diskusikan, kemudian masing-masing perwakilan kelompok maju untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang dampak positif media sosial. Memudahkan komunikasi jarak jauh dengan teman, keluarga dan guru. Menambah wawasan melalui konten edukasi, kesehatan olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Dampak negatif terhadap kesehatan fisik. 1. Kurangnya aktivitas fisik karena terlalu lama menggunakan gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Dampak negatif terhadap kesehatan mental. 1. Keuntungan media sosial. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Cara bijak menggunakan media sosial. 1. Membatasi waktu penggunaan tidak berlebihan. Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Sebelum kita lanjut, kita refleksikan sedikit tugas-tugas yang sudah kalian bahas secara bersama tadi. Berarti untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 ini sudah paham semua tentang pertanyaan yang ada? Sudah. Sekarang kita refleksikan. Nah, Bapak ke kelompok 1 dulu. Kelompok 1 di sini adalah dampak positif dari media sosial. Nah, dari hasil yang sudah kalian bahas tadi secara bersama, kira-kira kesimpulan dari dampak positif terhadap media sosial itu apa? Kelompok 1. Media sosial dapat memberikan manfaat jika digunakan untuk hal positif dan pengembangan diri. Kita lanjut ke kelompok 2, dampak negatif terhadap fisik. Ya, Dewi silakan. Penggunaan media sosial berlebihan dapat menurunkan kebugaran. Lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3, apa kesimpulan dari dampak negatif terhadap mental? Media sosial dapat memengaruhi kondisi emosional dan psikologis jika tidak digunakan dengan bijak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan merangkum
pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Kira-kira dari awal sampai tugas kelompok tadi, apa pembelajaran yang sudah kita pelajari? Ya, Ipa? Dari yang kita pelajari tadi, kita tahu kalau di media sosial itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Oke. Kita juga harus bijak dalam penggunaan media sosial agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan dan mental. Oke, baik. Berarti dia tadi ada dampak positif negatif dan hal yang perlu dihindari dalam penggunaan media sosial. Materinya sudah kita pelajari, kalian juga sudah paham, materi sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Kemudian ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, yang pertanyaan pertama itu adalah dampak negatif media sosial terhadap kesehatan fisik. Coba kalian sebutkan 3 dampak negatif. Kesehatan mental dan fisik menjadi berkurang. Kurangnya pergerakan. Kurangnya sosialisasi. Oke, yang ketiga. Kurang konsentrasi dalam belajar. Oke, itu ya tadi 3 dampak negatif dalam penggunaan media sosial. Itu dia tadi ada 2 pospes yang Bapak berikan sebelum kita tutup materi pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup materi pada pagi hari ini, kira-kira apa yang kalian rasakan ketika kita mulai pembelajaran dari awal hingga akhir ini? Senang, bahagia. Materi yang sudah disampaikan tadi kira-kira sudah bisa dipahami semua? Sudah. Kemudian apakah ada pertanyaan tentang materi yang tadi? Tidak. Berarti pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan, kemudian membahagiakan, dan materi yang sudah disampaikan sudah cukup sangat jelas. Berarti sudah paham semua tentang materi pada pagi hari ini? Sudah. Oke, sudah. Karena kalian sudah paham semua, jadi ada tugas untuk minggu depan yang harus kalian kerjakan di rumah. Tugasnya hanya 1, yaitu membuat poster tentang kesehatan fisik dan mental. Bisa? Bisa. Oke, baik. Itu kalian kerjakan di rumah dan dikumpul minggu Depan. Oke, baik. Pembelajaran pada pagi hari ini selesai dan sampai jumpa di minggu depan. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, tadi kita mulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Oke, ketua silakan. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita mengucapkan hamdalah.